Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Semoga sahabat Bung Bob tetap sehat, tetap semangat, dan tetap happy. Wow, wow, wow. Ya, hari ini gua mau bahas sedikit agak berbeda ya. Semoga sahabat Bung Bob kita tetap move on ya. Walau kemarin kita kalah dari Milan, tapi ya seperti gua bilang selalu, life must go on. Benar gak? Bahwa hidup terus berlanjut, terus berjalan ya. Kita lihat itu yang di belakang itu hanya buat acuan kita. Semoga ke depan Inter jauh lebih baik dan bisa lebih kompetitif. Setuju, sahabat Bung Bob? Oke, hari ini gua mau bahas sedikit tentang financial fair play dari UEFA gitu. Kenapa? Karena kan kita tengah pekan ini akan ketemu dengan Bayern Munchen karena nanti malam juga udah ada bergulir Liga Champion. Jadi sedikit gua mau bahas tentang financial fair play gitu loh. Nah, sebenarnya kan kemarin kan kalau sahabat Bung Bob kan mungkin juga ada tahu ya bahwa ada 8 klub yang kena sanksi dari UEFA gitu loh karena melanggar financial fair play itu. Ya, kalau dari Italia itu ada 4 klub ya, Inter, ada Milan, ada Juventus dan ada AS Roma. Nah, itu juga kalau dari Prancis ada 3 tuh, PSG, Marseille, satu lagi AS Monaco. Nah, satu lagi yang terakhir yang ke-8 itu adalah Besiktas dari Turki. Mereka juga sama kena sanksi dari UEFA. Nah, sanksinya apa? Sanksinya itu udah pasti bayar denda dan pengurangan squad. Nah, khusus untuk Inter, khusus di Liga Champions musim ini harusnya kan bisa pemain bisa didaftarkan 25 orang. Ternyata Inter hanya bisa mendaftarkan 23 karena Inter dikasih waktu 4 tahun untuk memperbaiki keuangannya gitu loh. Nah, jadi kemarin itu kan Inter sebenarnya kan kena denda itu kan 26 juta ya. Cuman UEFA minta 4 juta. 4 juta. Nah, sisanya itu kalau Inter melanggar financial fair play dan 4 tahun ke depan itu pasti akan Inter harus bayar segitu. Nah, makanya kenapa gitu loh? Kenapa sih kalau kita lihat kemarin ya, kenapa Inter begitu melakukan benar hati-hati ya dalam membeli pemain gitu loh. Bahkan ya seperti kalau kita tahu kayak Bremer ya, gua bicara flashback ke belakang gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena ini masalahnya. Sebenarnya permasalahan kita tuh ini gitu loh. Jadi bukan Zhang nggak punya duit ya, memang pasti ya karena yang namanya kan Inter kan banyak utang gitu loh. Nah, sebenarnya financial fair play ini kapan sih dicetuskan? Nah, itu di 2011 itu dicetuskan oleh Michel Platini gitu loh. Kenapa sih? Untuk tidak terjadi kesenjangan antar kesebelasan gitu loh. Karena kan paling gampang kalau teman-teman kalau sahabat Bung Bob ingat ya, itu di 2003 Chelsea itu diakuisisi sama, ingat gak? Abramovich gitu loh. Nah, waktu dia punya duit banyak, dia bisa beli pemain manapun gitu loh. Benar gak sih? Dia mau rogoh dari koceknya dia sendiri gitu loh. Karena tidak ada aturan kan. Nah, makanya kenapa? Kayak sekarang kan ada klub-klub kaya, PSG, Manchester City, Chelsea, ya kan? Itu yang paling banyak jor-joran beli pemain gitu loh. Nah, dengan adanya aturan-aturan financial fair play ini, jauh lebih baik gitu loh, dan tidak akan terjadi kesenjangan gitu loh. Makanya kan tujuan mereka melakukan pembelian pemain buat apa sih? Ya supaya mereka bisa masuk juga ke kompetisi Eropa, Liga Eropa, contoh Champion dan Europe gitu loh, Liga Europe ya. Artinya dengan sebenarnya UEFA itu bagus gitu loh membuat seperti ini supaya supaya benar-benar klub-klub ini stabil secara keuangan gitu loh. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya pendapatannya lebih sedikit dibanding pengeluaran, itu yang berbahaya. Nah, makanya mereka bisa kena sanksi gitu loh. Ingat nggak di tahun 2000 berapa ya, waktu dulu Pogba ya, 2006 ya, kalau nggak salah gue lupa tahunnya ya, waktu itu Pogba dibeli sama MU ke Juventus itu 89 juta ya, 89 juta pound. Nah,
Tapi kan kalau kita lihat kan besar sekali ya. Tapi ternyata MU punya pendapatan 500 pound, 500 juta pound. Artinya nggak ada masalah gitu loh. Nah, sama dengan kasusnya sekarang Inter gitu loh. Kenapa waktu dua musim lalu kenapa Lukaku dijual ke Chelsea? Sebenarnya itu gitu loh. Ya Chelsea mau membeli seharga hampir kurang lebih 2 triliun itu untuk memenuhi finansial kita supaya tidak terkena yang namanya pelanggaran fair play fair play finansial ini gitu loh. Nah artinya istilahnya gini loh, sahabat Bung Bob. Jadi klub-klub Eropa itu benar-benar memang harus dibatasi gitu loh, ya. Terutama kalau kita lihat ya kayak Barcelona, gue juga heran gitu loh. Kenapa Barcelona tidak kena sanksi gitu loh? Chelsea, Manchester City, ya. Sahabat Bung Bob tahu ya bahwa yang paling boros di bursa transfer musim ini ya itu Chelsea ya. Di bawah Chelsea itu ada MU. Nah, tapi kalau kita bicara MU itu paling pintar, jago sekali dengan manajemen keuangannya mereka gitu loh. Kenapa? Mereka ya memang mereka fokus di situ gitu loh. Infrastruktur mereka sudah kuat ya, manajemen keuangannya mereka kuat gitu loh. Makanya mereka walaupun mereka jor-joran segitu ya mereka nggak ada masalah karena pendapatan mereka tuh jauh lebih besar dari sponsor mereka. Ya kalau dari tiket sih udah pasti ya, tapi dari sponsor dan juga pasti dari penjualan pemain. Cuman kan kalau kita bicara penjualan pemain kemarin MU siapa yang dijual, ya kan? Nah makanya untuk jadi sebenarnya kalau misalnya aturannya financial fair play ini biasanya kalau mereka sudah ada terdeteksi melanggar, biasanya UEFA akan memberi teguran. Mereka akan dikasih waktu misalnya 6 bulan untuk membenahi keuangannya. Bagaimana caranya? Ya jual pemain tuh yang paling cepat gitu loh, supaya stabil lagi gitu. Nah ternyata Inter ya akhirnya kena juga gitu loh. Jadi kalau misalnya sahabat Bung Bob melihat kemarin kita di bursa transfer ya, kenapa sih istilahnya Zhang nggak mau beli ini, nggak mau beli ini. Semua pemain yang kita ini semua kita pinjam, benar nggak? Karena itu, nah kebayang nggak kalau kita misalnya beli satu pemain, misalnya Aslani, langsung kita beli 15 juta. Nah, kita kan kemarin hanya pinjam gitu. Nah itu pasti akan mempengaruhi lagi keseimbangan keuangan kita gitu loh. Jadi ini, makanya kan kenapa gue pengen bahas, karena ini penting sekali gitu loh. Kita nggak hanya berbicara tentang pertandingan, tentang pemain, tapi regulasi-regulasi ini kita juga perlu tahu gitu loh. Karena kekuatan sepak bola itu kalau mereka tidak punya tidak punya fondasi keuangan yang kuat, mereka nggak akan bisa berkembang gitu loh. Jadi ya istilahnya ya memang kita akui bahwa di Italia itu memang banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Terutama kenapa? Karena di Italia itu yang baru punya stadion sendiri baru Juventus gitu loh. Sementara Inter, Milan, Roma, kita saling berbagi gitu loh. Roma dengan Lazio, Inter dengan Milan berbagi stadion. Dan itu pun bukan milik sendiri gitu loh. Nah, makanya kenapa? Ya istilahnya keuangan klub itu dari mana sih pemasukannya ya dari merchandise, dari penonton, dari jual pemain gitu loh. Nah tapi kalau untuk pengeluaran pemain tuh ya pengeluaran klub itu beli pemain, terus gaji pemain tuh juga dihitung gitu loh. Tapi kalau untuk infrastruktur, untuk stadion, terus untuk untuk pemain-pemain muda, didikan pemain muda, akademi muda itu nggak dihitung pengeluaran gitu loh. Kenapa? Karena itu untuk masa depannya klub mereka gitu loh. Jadi bukan buat jor-joran. Jadi mereka boleh gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa kayak misalnya Inter punya akademi, ya itu nggak kan banyak pemain-pemain akademi Inter yang dijualin kemarin. Sebenarnya kan sayang. Nah, tujuannya itu kayak Casade, kayak Pinamonti, karena ya itu untuk menyeimbangkan neraca keuangan Inter gitu loh. Jadi sahabat Bung Bob gitu loh. Jadi ya kalau kita lihat kan kayak City belanjanya gila-gilaan ya karena mereka klub kaya dan satu lagi catatan ya. Jadi walaupun Barcelona, Manchester City, Chelsea, bahkan Lazio, Napoli mereka nggak kena gitu loh. Karena mereka terdampak dari COVID selama 3 tahun. Nah, tapi bukan hanya itu. Inter kan juga kena dampak COVID juga dan 8 klub yang tadi kan. Tapi mereka sebelum COVID itu mereka punya
keuangan yang bagus gitu loh. Tapi jangan salah ya, kayak mereka kayak Lazio, Napoli, Barcelona, terus Chelsea, bahkan West Ham United, terus siapa satu lagi ya, apa namanya, City, itu mereka sekarang di dalam pengawasannya UEFA gitu loh. Karena mereka ya sudah ada di dalam radar gitu loh. Jadi hati-hati. Ya nanti kan Januari akan keluar lagi tuh bursa transfer. Nah, mereka pasti akan memperkuat skuad lagi kalau mereka ada kekurangan-kekurangan gitu loh. Nah, jadi makanya sebenarnya ya sahabat Bung, kita bersyukur gitu loh. Dengan kemarin transfer pemain kita hanya bisa dapat pinjam, dapat gratis. Karena kalau misalnya kita membeli, misalnya contoh paling simpel adalah kalau kita beli Bremer kemarin ya 30 juta atau 40 juta gitu, kita akan jauh lebih berat nanti kena sanksinya. Jadi ya ke depan, karena dengan sekarang istilahnya pandemi sudah semakin semakin menghilang gitu loh, COVID semakin menurun, di mana-mana istilahnya situasi ekonomi juga mulai bertumbuh di mana-mana gitu. Artinya kan penonton-penonton kan udah mulai full stadion gitu. Artinya kita yakin gitu loh dan percaya bahwa Inter ke depan akan jauh lebih baik secara finansial. Tergantung semua dengan Zhang gitu loh. Bagaimana pengelolaannya. Tapi kalau kita lihat setelah Suning masuk ke Inter, pengelolaan manajemen Inter tuh jauh lebih baik gitu loh. Kenapa? Karena Inter istilahnya kan estafet ya dari dulu Moratti, Erick Thohir, terus ke Suning. Dan ternyata sebenarnya manajemen Inter tuh jauh lebih baik sekarang. Lebih kuat sekarang gitu loh. Kalau dulu kan zamannya Moratti siapa aja dibeli, benar gak? Karena duitnya banyak, taipan minyak gitu loh. Tapi ternyata kalau kita berbicara manajemen tuh bukan seperti itu. Yang namanya bisnis pengeluaran itu diambil dari pendapatan klub tersebut gitu loh, bukan diambil dari kocek pribadi gitu loh. Nah makanya istilahnya ini sebenarnya kan pengetahuan kita sebenarnya bagus gitu loh, bahwa kita tidak bisa ngejudge klub kita, oh kenapa sih nggak beli pemain, kenapa sih begini begitu gitu loh. Nah ini aturan-aturan inilah yang membuat kerangka-kerangka klub tidak seenaknya membeli ini, membeli itu, mau beli siapapun gitu loh. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi sahabat Bung Bob, semoga konten gua kali ini bisa mencerahkan kita semua gitu loh. Tapi tetap kita doakan yang terbaik buat Inter. Semoga finansial kita semakin bagus, pendapatan makin bagus, dan kita bisa beli pemain-pemain yang benar-benar yang kita inginkan walaupun mahal gitu, nggak ada masalah gitu loh. Kalau pemain mahal kan nggak ada masalah kalau pendapatan kita jauh lebih besar. Jadi kalau pengeluaran lebih besar, pendapatan lebih sedikit, itu nggak boleh. Nah itu yang terjadi sekarang gitu loh. Jadi artinya semoga ke depan kita jauh lebih baik. Dan sahabat Bung Bob jangan lupa juga nantikan konten gua bagaimana nanti preview kita melawan Bayern Munchen ya. Semoga kita move on ya. Kalau misalnya sedikit gua bahas juga bahwa Inzaghi kemarin setelah kekalahan dari Milan, mereka langsung melakukan pelatihan, dan juga bagusnya Steven Zhang itu juga datang langsung ke ruang ganti menyemangatin pemain-pemain waktu dikalahin Milan. Itu bagus ya, itulah pemimpin gitu, bagus ya. Jadi ya tungguin aja teman sahabat Bung Bob. Semoga sahabat Bung Bob tetap sehat. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.